Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Eningsi and my student number is. Oke, di sini saya akan mewawancarai narasumber saya. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri dulu, Pak? Ya, perkenalkan. Saya Zaid Rosyad Himam. Saya lulusan dari PARE. Khususan saya telah bekerja sama dengan British Council. Saya kurang lebih 1 tahun di sana. Oke, kemudian bahasa apa sih yang ditafsirkan oleh Anda? Sekarang saya bekerja di salah satu sekolah swasta di Tasikmalaya. Saya sudah bekerja selama 2 tahun. Saya menafsirkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dan juga sebaliknya. Oh ya. Terus kira-kira udah berapa lama sih Anda sudah menjadi penerjemah? Sudah beberapa kali karena saya sebagai guru pembimbing lomba dan juga membimbing anak itu untuk menjuarai perlombaan-perlombaan. Dan untuk mentranslate itu ada di beberapa acara seperti acara seminar dan lain sebagainya. Pertanyaan keempat. Ya. Gimana sih pengalaman Anda pernah menjadi penerjemah? Ini pengalaman saya waktu itu. Pernah ada satu mahasiswa foreigner dari Australia. Dia juga sedang meneliti tentang bagaimana sih pendidikan di Indonesia itu. Dan kebetulan saya mendampingi dia untuk menunjukkan bagaimana sih sistem pengajaran di Indonesia itu. Membimbing the foreigner to watch how Indonesian education running. Jadi si bule itu, foreigner itu melihat gimana cara ngajarnya anak orang-orang Indo. Terus mereka juga berkomunikasi dengan dan gurunya dan juga mencoba berkomunikasi dengan anak-anak seperti itu. Terus ada hal menarik gak saat Anda pernah menjadi penerjemah? Ada hal yang menarik. Jadi penerjemah kan kita harus teliti ya? Iya. Harus teliti, harus fokus. Tetapi berbeda dengan anak-anak. Anak-anak kan itu belajar. Anak itu belajar. Ya. Ada satu anak, dia bertanya ke foreigner yang saya guide itu. Ya. Dia nanya, is the foreigner was from Australia? Jadi si foreigner dari Australia. Si anak nanya, Miss, do you know Thor? Anak itu maksudnya itu Thor yang di Avengers. But he pronounced Thor just like R in Indonesian. Kayak orang Indonesia aja gimana ngomong Thor gitu ta. Si bolanya pernah iya bingung. Sorry. What did you say? Thor si studentnya memastikan kan. Avengers. Oh, I see Thor. But the foreigner mentioned R is voiceless, right? Jadi R-nya itu gak kedengeran. Sedangkan yang kan emang belum paham gitu ta. Jadi emang mispronounce itu emang kita sebagai translator harus paham, harus bisa fokus. Lucunya itu sih, kayak si anak udah ngotot banget Thor, Miss Thor, tapi dia salah. Bukan salah, keliru ya, kurang lebih kurang tepat. Terus kan pengalaman Anda istilahnya kan sudah lebih dari sekali kan. Apa sih tips dan trik atau larangan dalam menerjemah suatu bahasa? Tips and triknya dulu deh. Oke, buat tips and trik ini tergantung acaranya ya. Kalau misalkan acaranya yang guiding itu kan semi informal, dia lebih spontanitas, lebih gimana kita mendengarkan si foreigner itu berbicara dan fokus. Tapi kalau di suatu forum yang lebih formal seperti seminar, seperti pembicara yang dari foreigner dan mengisi pembicaraan di Indonesia, kita harus persiapan, kita harus tahu backgroundnya tentang apa, tentang si foreigner itu mau membahas tentang apa, bagaimana latar belakang pendidikannya si foreigner itu, dan the whole topik yang dia bawain gitu. Dia harus persiapan dari sebelumnya. Itu persiapan prepare tuh emang paling penting. Atau ada mungkin tambahan? Tambahannya untuk menjadi translator kita harus menjadi fokus dan harus tahu tahapan-tahapannya, harus bisa mengasah skill listening kita, karena kita berbicara berbeda dengan cara berbicaranya orang-orang luar sana. Mungkin segitu dari narasumber saya. Mohon maaf bila terdengar suara bising. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.